Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Fiani Isa. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri dari Universitas Pancasila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi dan keunggulan e-commerce marketplace untuk mata kuliah e-commerce sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Nah, marketplace yang saya gunakan untuk kali ini adalah Tokopedia, yaitu virtual marketplace-nya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang profil perusahaannya. Tokopedia itu merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia sendiri secara resmi telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan William Tanuwijaya dan Latinus Alvar Edison. Tokopedia adalah perusahaan yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan dan mengelola bisnis secara online. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, Tokopedia itu merupakan salah satu virtual marketplace yang merupakan bisnis secara online. Nah, di sini saya menjelaskan tentang logo perusahaannya. Logo perusahaan dari Tokopedia ini didominasikan dengan warna hijau, karena warna hijau itu identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Tokopedia juga selalu berusaha untuk tidak egois dan selalu melihat dari sisi penggunanya. Nah, di sini itu ada visi dan misi dari PT Tokopedia. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang visinya. Visinya yaitu adalah membangun Indonesia menjadi lebih baik lewat atau melalui internet. Dan misinya adalah untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Nah, di sini selanjutnya adalah keunggulan dari Tokopedia sendiri, mulai dari barangnya orisinil atau asli, lalu memberikan garansi selama 7 hari, lalu bisa pre-order, serba cepat, lebih hemat diskon dan potongan ongkir, lalu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Menjangkau seluruh Indonesia itu maksudnya mungkin pengirimannya bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, lalu serba cepat itu mungkin lebih praktis, jadi seluruh produk kita bisa cari melalui fitur atau melalui marketplace ini. Lalu memberikan garansi selama 7 hari. Mungkin garansi selama 7 hari apabila ada barang yang tidak sesuai atau barang yang berbeda dari karakteristik yang saat kita beli, mungkin itu kita bisa melakukan return. Lalu barangnya orisinil atau asli, di situ tertera apabila produk tersebut itu original atau enggak. Jadi biasanya dari setiap toko itu memiliki deskripsi produk yang masing-masing. Dia bisa menjelaskan apabila produk tersebut bukan asli atau bisa jadi asli. Lalu selanjutnya adalah keunikan dari Tokopedia. Keunikannya itu apa aja sih? Keunikannya itu bisa dari fitur yang ditawarkan kepada konsumen, lalu taktik penjualan untuk bermitra, lalu keunikan dari produk yang dijual, lalu memberikan kepercayaan kepada konsumen, lalu merger Gojek dan Tokopedia atau bisa disebut dengan GoTo, lalu visualisasi dan konsep iklan yang menarik. Jadi visualisasi dan konsep iklan dari Tokopedia itu kan kadang-kadang suka menarik ya. Kalau misalkan ada di YouTube itu kan kadang-kadang suka ada muncul iklan dari Tokopedia itu. Nah, dia itu menurut saya iklannya itu cukup menarik karena dia menghadirkan bintang tamu atau dia membuat sebuah acara yang cukup menarik karena tidak hanya untuk ajang promosi tapi juga untuk hiburan. Lalu selanjutnya benefit dari Tokopedia. Itu apa aja? Yang pertama ada harga yang terjangkau atau murah, lalu serba cepat dan praktis, gratis ongkir, lalu menambah variasi produk yang dijual. Lalu ada menjangkau konsumen secara luas dan memiliki banyak promo yang ditawarkan.
Lalu di sini ada tips promosinya nih dari Tokopedia, yaitu pertama memaksimalkan media sosial. Memaksimalkan media sosial itu maksudnya adalah memanfaatkan seluruh sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Itu Tokopedia manfaatkan untuk ajang promosinya. Lalu memberikan sampel dan kumpulan kritik dan saran dari para konsumen. Lalu menciptakan promosi yang unik dan kreatif. Lalu memanfaatkan platform blog, ada fitur feed Tokopedia, lalu ada fitur Top Ads Tokopedia. Nah, di sini ada seller, keanggotaan seller dari Tokopedia. Yang pertama itu ada regular merchant, power merchant pro, dan official store. Nah, kalau regular merchant itu adalah keanggotaan yang ditunjukkan untuk seller pemula yang ingin mengembangkan bisnis di Tokopedia. Keuntungannya apa sih untuk regular merchant ini? Yang pertama, banyak metode pembayaran ditawarkan. Lalu ada kemudahan mengatur Tokopedia dengan aman dan terjamin. Lalu dapat mengakses fitur-fitur Tokopedia yang menarik. Nah, lalu power merchant. Power merchant itu apa? Power merchant itu skema keanggotaan untuk seller yang siap untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan pembeli dengan fitur untuk memaksimalkan bisnis. Nah, keuntungannya itu apa aja? Yang pertama, promo eksklusif dari Tokopedia-nya. Lalu 5% kredit, ekstra kredit dengan upgrade ke Top Ads. Lalu yang terakhir ada mendapatkan prioritas dengan perolehan modal untuk toko dan memanfaatkan prioritas saldo. Sebenarnya keuntungannya ini cukup banyak, tapi saya hanya masukkan yang inti-intinya aja dari keuntungan Power Merchant seller Tokopedia ini. Lalu selanjutnya ada Power Merchant Pro. Power Merchant Pro itu apa sih? Power Merchant Pro itu adalah perluasan layanan dari keanggotaan Power Merchant pada situs atau aplikasi yang memberikan kelebihan-kelebihan dan kemudahan anggota Power Merchant Pro untuk meningkatkan pengolahan toko online dengan beragam fasilitas eksklusif terdepan yang disediakan oleh Tokopedia. Lalu keuntungannya itu apa aja? Keuntungannya itu bisa dari bebas ongkir lebih dari 1,5%, lalu 5% ekstra kredit dengan upgrade ke Top Ads, lalu bebas mengatur penjadwalan diskon yang akan diterapkan. Lalu di sini ada official store dari Tokopedia. Official store itu apa sih? Keanggotaan untuk brand resmi atau pemegang hak merek yang sah. Nah, keuntungannya itu ada menu khusus di homepage Tokopedia yang memudahkan pembeli menemukan toko Anda. Lalu menjadi prioritas di fitur pencarian dan hasil pencarian toko, berbagai fitur premium untuk mengembangkan toko Anda. Nah, di sini strategi marketing Tokopedia. Strategi itu apa aja? Yang pertama itu aktif dalam sosial media dengan membuat konten menarik dan membagikan promosi melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu memberi loyalty gift. Nah, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia Tokopedia, sering memberikan loyalty gift dalam bentuk cashback maupun giveaway. Lalu ada menggunakan brand ambassador. Penggunaan brand ambassador dapat mengaruhi banyak orang untuk menggunakan suatu produk. Nah, brand ambassador dari Tokopedia ini kan banyak ya. Ada yang dari BTS yang baru-baru ini, lalu ada Blackpink, ada Twice, dan masih banyak lagi artis lainnya yang jadi brand ambassador Tokopedia. Lalu ada aktif mengikuti event penting, dan seperti perayaan Harbolnas atau dijadikan hari beli online nasional. Nah gitu, terus selanjutnya adalah inovasi Tokopedia. Nah, salah satu inovasi yang dimiliki Tokopedia yaitu mempunyai komitmen untuk menjembatani dan meningkatkan kepedulian sosial dengan membentuk Tokopedia bersama. Nah, Tokopedia bersama itu merupakan sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan dampak yang besar dalam hal pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan kepada orang difabel hingga bencana alam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tampilan menu yang ada di Tokopedia.
Nah, di sini merupakan tampilan Tokopedia dari seller. Seperti yang udah saya cantumkan gambarnya, di situ merupakan tampilan Tokopedia untuk seller. Nah, di sini saya menjelaskan tentang panduan Tokopedia untuk seller. Pertama, melalui website Tokopedia, seperti yang sudah saya taruh pada gambar. Lalu cari apa yang kamu butuhkan di kolom pencarian. Itu udah saya tunjukkan pada gambar. Nah, selanjutnya adalah cek segala halaman untuk kegiatan berjualan pada sisi kiri untuk Tokopedia Seller. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang simulasi pembelian di Tokopedia. Nah, di sini pertama, buka website Tokopedia dan login atau sign up. Apabila kita belum sign up nih, kita belum punya akun Tokopedia, kita bisa langsung sign up. Nanti di situ ada beberapa pilihan. Bisa dari kita mendaftarkan melalui Google, melalui Facebook, melalui beberapa akun lainnya, itu kita bisa daftarkan. Atau kita bisa juga melalui email kita sendiri. Nah, di sini kita bisa milih produk yang ingin kita beli. Di sini ada kategorinya yang bisa kita pilih. Yang seperti udah saya cantumkan di gambar. Nah, di sini misalkan saya ingin membeli sendal. Nah, kita bisa masukin ini ke dalam keranjang. Sebelum itu kita bisa baca deskripsi produknya dulu nih, apakah sesuai dengan produk yang ingin kita beli, atau apakah produk ini sudah bagus untuk kita beli. Nah, selanjutnya adalah melakukan check out pada produk yang sebelumnya ingin kita beli. Nah, di sini itu salah satu contoh keranjang. Jadi, istilahnya kalau misalkan kita udah beli satu produk, kita ingin check out, itu tuh melalui keranjang dulu. Jadi kita masukin ke keranjang, baru kita check out barang kita mau beli. Nah, di sini misalkan saya checklist yang bagian hijab itu ingin saya beli. Saya checklist misalnya. Nah, lalu selanjutnya akan muncul nih tampilan metode untuk pengiriman dan pembayaran. Nah, di sini misalnya saya pilih pengiriman apa, lalu saya melakukan pemilihan untuk pembayarannya metode dengan metode apa. Nah, misalnya saya klik pilihan metode pembayaran. Nah, di sini banyak pilihannya seperti debit, one click, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita udah klik nih metode pembayarannya, misalnya saya memilih untuk BCA virtual account. Nah, itu akan muncul seperti pada gambar. Lalu kita hanya tinggal klik bayar. Nah, selanjutnya akan muncul virtual account yang tersedia dan lakukan transfer pada mobile banking yang kita miliki. Nah, virtual account-nya tinggal kita salin aja dan kita langsung masuk ke mobile banking-nya dan kita bayarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembayarannya itu gimana sih. Nah, cara pembayarannya itu adalah dengan melakukan login pada aplikasi BCA Mobile, lalu pilih menu Mobile BCA, kemudian memasukkan kode akses Mobile BCA, lalu pilih daftar transfer atau memasukkan 5 angka kode perusahaan untuk Tokopedia, yaitu 80777 dan nomor HP yang terdaftar di akun Tokopedia Anda. Misalkan 8077708 bla 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 bla. Itu nomor kita sendiri. Lalu selanjutnya kita memasukkan PIN mobile BCA kita. Nah, pembayaran sudah selesai, kita simpan notifikasi itu tersebut sebagai bukti pembayaran. Nah, kesimpulan. Di sini kesimpulan dapat saya ambil mulai dari strategi, inovasi, dan benefit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, benefit yang bisa diambil dari marketplace Tokopedia itu adalah harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat menengah bawah maupun menengah atas, dan dapat menjangkau seluruh konsumen Indonesia, seperti pengirimannya, seperti pembeliannya, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk strategi sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, strategi itu dilakukan oleh Tokopedia dengan berbagai hal yang cukup menarik. Mulai dari melakukan promosi di seluruh sosial media, seperti sosial media YouTube, Instagram, TikTok, dan juga bahkan hingga platform blog.
dan hingga menciptakan beberapa promosi lainnya yang menarik dan juga kreatif. Dan untuk inovasi, banyak sekali inovasi yang telah dibuat dan dilakukan oleh Tokopedia. Mungkin salah satunya yang bisa saya jelaskan adalah Tokopedia Bersama, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu Tokopedia Bersama. Tokopedia Bersama itu kan untuk menjambung rasa solidaritas kita, rasa sosial kita untuk berbagi bersama kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, seperti perempuan, lalu ada difabel dan juga bencana alam. Nah, sekian presentasi yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.